Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rina Syedinar. Sekarang kita sudah sampai di bab 11, yaitu mengenai Ether Channel. Jadi ini saya akan membuat sebuah topologi. Kita akan tambahkan dua switch. Jadi saya akan menghubungkan kabel. Saya akan hilangkan dulu label di interface-nya. Kita ke menu option, lalu preference, lalu always show ini kita uncentang, lalu kita silang. Bagian switch 1 ini kan hanya yang menyala itu hanya yang Ethernet 0/1. Yang 3 lainnya itu diblokir. Nah, misalkan bandwidth antar switch adalah 400 MB, tapi karena hanya satu saja yang menyala, itu artinya hanya 100 MB. Nah, untuk mengaktifkannya, kita perlu menyatukan semua port ini. Untuk menyatukannya, bisa menggunakan Ether Channel. Nah, jadi secara fisik itu ada 4 kabel, namun secara logika hanya ada 1 kabel. Saya akan jelaskan dulu tentang jenis-jenis dari Ether Channel. Jadi, Ether Channel itu memiliki 3 jenis. Yang pertama yaitu LACP, kedua PAGP, yang ketiga ada layer 3. Nah, jadi kalau LACP itu open standar, berarti contohnya ketika switch dengan sesama switch itu menggunakan LACP. Tapi LACP juga bisa digunakan untuk sesama switch Cisco seperti ini. Jadi LACP ini bisa digunakan untuk sesama switch dan sesama switch Cisco. Kita akan nyalakan dulu portnya. Kita ke options, lalu preference. Di sini always show kita centang lagi. Lalu kita akan konfigurasi terang untuk switchnya. Kita ke switch 1, lalu enable, lalu conf t, interface range FA 0/1 sampai 4. Kita enter, lalu switch port mode terang. Kita lakukan juga di switch 2. Lalu kita akan membuat channel grupnya. Kita ketikkan channel min group tanda tanya. Nah, di sini tuh ada angka 1 sampai 6. Nah, di sini ada angka 1 sampai 6, artinya kita bisa membuat grup itu sampai 6. Jadi saya akan pilih 1. Lalu kita ketikkan mode tanda tanya. Nah, di sini itu ada banyak mode, aktif, auto, desirable, on, dan juga pasif. Nah, di sini yang LACP itu ada 2, yaitu aktif dan juga pasif. Kalau yang aktif itu mengajak, kalau pasif itu menunggu. Saya akan membuat switch 2 itu pakai yang pasif. Ketikkan pasif, kita enter. Kita konfigurasikan juga di switch 1. Kita ketikkan channel min group. Di sini angkanya harus sama 1 mode, karena tadi yang switch 2 sudah pasif, jadi saya akan menggunakan yang aktif. Kita enter, lalu kita tunggu sampai warna hijau semua. Kita ke options, lalu preference, lalu always show kita jangan dicentang. Nah, ini sudah hijau semua karena tadi kita jadikan sebagai 1 port. Lalu jadi saya akan membahas tentang PAGP. Nah, PAGP ini untuk sesama switch Cisco. Sesama switch Cisco. Jadi kalau sesama switch Cisco itu bisa menggunakan ya LACP dan juga PAGP. Tapi di sini untuk sesama switch Cisco saya akan menggunakan yang PAGP. Ini saya akan tambahkan switch multilayer. Ini kita tambahkan di sini. Lalu namanya akan saya ganti dulu.
Lalu kita akan sambungkan menggunakan kabel otomatis. Di sini 3 kali. Kita ke menu options, lalu preference, kita nyalakan lagi. Nah, jadi switch 2 itu terhubung ke switch multilayer melalui kabel bus Ethernet 05 sampai 07 dan di multilayer itu 01 sampai 03. Nah, nanti kita akan buat grup dulu di switch 2. Kita masuk ke switch 2. Kita masukkan interface range FA0/5 sampai 7. Kita enter, lalu kita ketikkan switch port mode terang. Kita akan buat grupnya, channel min group 2 mode, lalu tanda tanya. Nah, di sini untuk PAGP itu ada 2, yaitu auto dan juga desirable. Kalau auto itu menunggu, sedangkan desirable itu yang mengajak. Di sini saya akan menggunakan yang desirable. Kita enter. Lalu kita akan konfigurasi juga di multi layer. Kita dulu labelnya. Ini N saja. Kita masukkan lalu config, kita ketikkan interface range FA0/1 sampai 3, kita enter, lalu switch port terang encapsulation.1Q, kita enter, lalu baru kita ketikkan switch port mode terang. Lalu kita ketikkan channel min group 2 mode desirable, sama, kita enter dan percepat. Nah, ini sudah hijau semua. Kita ke switch multilayer, lalu kita exit, lalu do sh ether channel sum atau summary. Nah, bisa dilihat di sini kalau ada keterangan SU. Nah, SU ini merupakan berarti layer 2, S itu layer 2 dan U itu in use. Jadi layer 2 ini sedang kita gunakan. Terus kita bahas tentang yang layer 3. Nah, layer 3 itu kita bisa pakai yang mode on. Untuk lebih pahamnya, kita bisa langsung perhatikan saja. Di sini saya akan tambahkan switch multilayer lagi. Saya tambahkan di sini. Lalu kita hubungkan menggunakan 3 kabel juga. Nah, untuk melihat portnya kita bisa nyalakan dulu. Nah, switch multilayer 1 menyambung ke multilayer 2 itu kan melalui port 4, 5, dan juga 6. Di multilayer 2 itu terhubung melalui 1 sampai 3. Nah, kalau di switch Cisco kan kita harus melakukan terang terlebih dahulu, tapi kalau di multilayer itu kita bisa menggunakan IP. Misalnya di switch multilayer 1 saya isikan IP-nya di sini, kita ketikkan dulu 10.10.10.1. Sedangkan multilayer 2 itu 10.10.10.2. Kita ke multilayer 1. Kita ketikkan interface range FA 0/5 4 sampai 6. Lalu kita ketikkan no switch port. Nah, no switch port ini artinya kita menonaktifkan interface 4 sampai 6. Lalu kita akan buat grupnya terlebih dahulu. Kita ketikkan channel min group. Di sini grupnya saya namai dengan grup 3, lalu mode, lalu tanda tanya. Nah, di sini yang ether 3, maksudnya layer 3 itu bisa menggunakan yang on. Kita ketikkan saja on. Lalu kita ketikkan interface port 3.
Nah, di sini kita bisa masukkan IP-nya. Untuk yang switch mode layer 1 itu ada IP-nya seperti 1. Kita ketikkan IP address 10.10.10.1, subnet masknya 255.255.255.0. Konfigurasikan juga di switch mode layer 2. Lalu conft interface range FA 0/1 sampai 3, no switch port, channel mini group, 3 mode on, interface port 3. Sini kita masukkan IP address 10.10.2, 255.255.0. Lalu do sh Ethernet summary. Nah, di sini itu statusnya RU. R itu artinya layer 3 dan U itu in use, artinya layer 3 sudah kita gunakan. Sekian materi di bab 11 kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.